Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKKB Nangapino dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah online. Persiapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan seperti layaknya kita akan ke gereja. Duduklah yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas yang lainnya. Dan tidak makan atau minum selama ibadah berlangsung. Ikuti rangkaian liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti saat duduk, saat berdiri, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat disisihkan ke dalam amplop dan dapat menghubungi TU gereja untuk dijemput di rumah jemaat. Ikuti seluruh ibadah sampai selesai dengan baik. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita semua dapat beribadah di rumah masing-masing dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah kepadanya. Pada hari ini pula, tepat 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kita memperingati hari Pentakosta, di mana ini merupakan hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya, termasuk kitalah anak-anaknya. Biar Roh Kudus terus ada di dalam hati kita dan memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala hikmat kebaikan yang telah Tuhan beri sepanjang seminggu ini. Kita juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kita. Kita rindu pada hari ini kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mari kita mengawali ibadah kita mengangkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari penuhi hati kita dengan sukacita, kita memuji Allah kita. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau
Baik, kita masuk di dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Evangelis Ali. Kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa, jemaat yang terkasih. Bapa di surga, pada hari ini kembali kami mengucap syukur di hadapan Engkau akan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Sehingga hingga hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami memohon Engkau melayakkan setiap kami untuk boleh datang menyembah Engkau dan memuji Engkau pada hari ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu dalam perkataan kami, perbuatan kami, dan cara berpikir kami. Sehingga pada hari ini kami boleh memuji Engkau dan Engkau dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu, yang Engkau terus menolong mereka untuk senantiasa mendekatkan diri di hadapan Engkau, apalagi di tengah-tengah pandemik ini. Dan kiranya ya Tuhan, mereka senantiasa memandang kepada Engkau. Ini juga Engkau tolong memberkati mereka di dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Ini ya Tuhan, Engkau mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan mereka. Engkau berkati setiap anak-anak mereka, setiap cucu-cucu mereka. Dan terlebih ya Tuhan, mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Kau menolong pemerintah kami dalam menghadapi masa-masa saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka. Terus juga berdoa untuk tenaga medis kami, dan Kau terus menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan yang boleh menunjukkan kasih-Mu, Tuhan yang boleh menunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan turut untuk boleh menolong bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin dalam keadaan pergumulan yang mereka hadapi. Engkau yang membuka jalan keluar, Engkau yang boleh menolong mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah melalui anak-anak-Mu, setiap kami, setiap jemaat-Mu boleh diberkati, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami rindu ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita masih di dalam sikap berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan yang hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因神灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢菲拉托手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判可能时。我信真理，我信神而共教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Alwi. Kita mempersiapkan hati kita lagi-lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita mengenal pujian, kurasakan kasih. Kurasakan kasih
Bagi hambanya saya persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Untuk itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dengan baik, dan terlebih ya Tuhan, kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tolong hamba-Mu untuk boleh berkata-kata menyampaikan firman-Mu. Kiranya apapun yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami pertaruhkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih dalam keadaan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi tentunya itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita boleh lewati, hari demi hari kita boleh lalui, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Jemaat yang terkasih, pada hari ini saya kembali mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan. Mari membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mari kita menyimak bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sewaktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ketika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa pencurahan Roh Kudus, atau lebih kita kenal dengan Hari Pentakosta. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, secara khusus dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah perayaan umat Israel atau yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah. Atau secara khususnya pada hari itu umat merayakan dua hal, yaitu yang pertama adalah kebaikan Allah karena panen yang berhasil, dan yang kedua adalah pemberian hukum Taurat kepada Musa. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari sukacita karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan karena pemberian hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Tetapi kalau kita perhatikan pada Perjanjian Baru secara khususnya atau pada masa kini, Bapak Ibu yang terkasih, Pentakosta adalah hari memperingati peristiwa di mana dicurahkannya Roh Kudus kepada kepada para rasul di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya di sorga. Jadi kalau di dalam Perjanjian Baru, secara khusus di dalam Kisah Para Rasul adalah, jadi memperingati Pentakosta adalah memperingati di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus secara khususnya pernah menjanjikan hal itu sebelum dia naik ke surga. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayat 17 disampaikan di sana bagaimana janji Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi inilah janji Tuhan yang diberikan kepada secara khusus rasul-rasul pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan tentunya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berjanji itu bukanlah perkataan bualan semata atau suatu kebohongan, melainkan suatu yang akan ditepati oleh Allah sendiri. Dan kita sudah melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13 ini, Tuhan membuktikan janjinya kepada murid-murid atau kepada rasul-rasul. Artinya Roh Kudus benar-benar dicurahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari Pentakosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada murid-muridnya sesaat sebelum kenaikannya. Jadi janji itu adalah bahwa mereka akan menerima kuasa untuk melaksanakan misi yang mereka emban dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus ini untuk menolong para murid-murid dalam melakukan tugas mereka untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, kepada segala makhluk.
Apa misinya Bapak Ibu yang terkasih? Yaitu menelanjangi dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Untuk menebatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk memeteraikan, menguduskan dan mewujudkan persatuan orang-orang percaya di dalam dunia ini. Dan penggenapan itu mulai dengan turunnya Roh Kudus ke atas para muridnya. Sehingga mereka mengalami kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa yang diberikan Tuhan bertujuan untuk menolong para murid-muridnya untuk melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan Tuhan. Turunnya Roh Kudus memungkinkan para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing yang sebelumnya belum pernah mereka pelajari. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab yang sudah kita baca di awal, Alkitab dengan jelas mengatakan ketika Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan mereka, atau lebih kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Dan tapaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan, di dalam tubuh orang-orang percaya, di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa para rasul secara khususnya berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang belum mereka pelajari sama sekali. Artinya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, maka Tuhan akan memampukan mereka melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, atau hal-hal yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan kita lihat Bapak Ibu, setiap orang tercengang-cengang akan hal itu. Karunia dan kehadiran Roh Kudus ini tidak membuat para rasul itu asik dengan spiritual mereka sendiri. Tetapi Tuhan memampukan mereka untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Nah, sini memberikan suatu gambaran yang simpel Bapak Ibu. Yaitu Roh Kudus turun kepada para rasul sehingga mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah lakukan kepada banyak orang lain. Kalau kita perhatikan ayat ke-11 sudah jelas di sana bahwa baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi yang dimaksudkan adalah ketika Roh Kudus turun bagi orang percaya akan diutus untuk memakai kuasa itu untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadi orang lain yang belum mengenal Tuhan dapat dikenalkan. Salah satu tanda sejati hadirnya Roh Kudus dalam diri seseorang adalah hadirnya kesediaan dan kemampuan untuk menjangkau orang lain, terutama demi mengabarkan Injil. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Artinya ketika Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, kita juga menerima tugas yang harus kita lakukan, yaitu mengabarkan Injil. Orang Kristen pada masa kini melupakan tugas utamanya. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, kembali saya ingatkan, adalah untuk menyebarkan kebaikan itu, untuk menyebarkan kabar keselamatan yang Tuhan berikan itu, memberitakan Injil, supaya setiap orang, supaya setiap suku bangsa bisa diselamatkan, bisa mendengar kabar baik ini. Lalu apa makna atau penekanan pada hari Pentakosta? Kita akan melihat beberapa makna atau penekanan secara khusus yang diperingati di hari Pentakosta. Yang pertama Bapak Ibu, di Pentakosta atau di hari Pentakosta, janji Tuhan itu dikenapi, yaitu pemberian Roh Kudus. Seperti yang saya katakan di awal, Tuhan sudah menjanjikan adanya penghibur untuk menolong setiap murid-murid memberitakan Injil. Dan di hari Pentakosta, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan senantiasa menepati semua yang Dia katakan kepada murid-muridnya. Itulah hari Pentakosta. Roh Kudus turun dan memenuhi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, atau orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Bukan hanya rasul-rasul kalau pada masa sekarang Bapak Ibu yang menerima Roh Kudus, tetapi semua orang percaya juga menerima Roh Kudus. Artinya saya dan Bapak Ibu juga menerima kuasa Roh Kudus. Artinya saya dan Bapak Ibu juga punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil itu ke seluruh bangsa. Jangan lupakan tugas itu Bapak Ibu. Itulah tujuan Allah menyelamatkan kita. Itulah tujuan Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk menolong kita menyampaikan Injil itu kepada setiap orang.
Yang kedua Bapak Ibu, yaitu penekanan dari Pentakosta adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Tidak sedikit gereja atau hamba Tuhan yang memaknai Pentakosta dengan berbahasa roh. Ada beberapa gereja, ada beberapa orang yang mengartikan hal ini sebagai hari Pentakosta adalah hari berbahasa roh. Tetapi kalau kita perhatikan, padahal di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, secara khusus pada ayat yang ke-8, menegaskan bahwa Roh Kudus itu diberikan supaya mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Tujuan Roh Kudus turun di dalam dunia untuk menjadikan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus yang membuat para rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing, yang bertujuan supaya para pendatang dapat mendengar berita Injil mengenai perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah memampukan mereka, Roh Kudus memampukan mereka untuk mampu menggunakan bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya orang-orang yang dari daerah yang jauh, yang tidak sama dengan bahasa-bahasa orang di Galilea, bisa mengerti tentang karya-karya Allah yang besar. Itu tujuannya, supaya mereka juga bisa mendengarkan Injil, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Dan setelah mereka mendengarkan Injil dan kembali ke negara masing-masing, tentunya harapan kita mereka memberitakan Injil yang telah mereka dengar. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengerti akan hal ini. Penekanan dari Pentakosta adalah pemberitaan Injil. Yang ketiga adalah penekanannya dalam pemberitaan Injil, kita harus siap terhadap reaksi negatif mendengar. Kalau kita perhatikan pada ayat 13, di sana tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebagian yang bukan saja menolak Injil, tetapi juga akan mengolok-olok orang yang memberitakan Injil. Dan bukan kita yang mengalami itu terlebih dahulu, tetapi Tuhan Yesus mengalami hal itu, dan para rasul juga mengalami hal itu. Ketika mereka menggunakan bahasa-bahasa yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya, sebagian orang tercengang, tetapi sebagian orang malah mengejek dan mengolok-olok mereka. Mereka menganggap bahwa rasul-rasul itu sedang mabuk. Tetapi kita tahu sendiri, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya karena kuasa dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini memperingati hari Pentakosta, mari kita mengingat kembali tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita melakukan tugas dan kewajiban kita, yaitu memberitakan Injil. Lalu bagaimana kita merayakan Pentakosta pada masa kini? Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita merayakannya? Saat kita memperingati Pentakosta saat ini, kita tidak lagi menantikan Roh Kudus datang karena Dia sudah datang, tetapi kita mengucap syukur atas kehadirannya di dalam kehidupan kita, karena Dia hadir untuk membimbing kita di dalam memenuhi panggilan kita, yaitu memberitakan Injil. Kita menaikkan syukur atas kuasa Roh Kudus yang menaungi gereja-gereja, yang menaungi orang-orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani, tanpa takut sekalipun. Bapak Ibu, kalau kita kembali mengingat sejarah gereja, bukankah banyak orang yang mati karena memberitakan Injil? Tetapi mereka tidak takut, karena mereka tahu Tuhan yang memberikan perintah, dan mereka sudah diberi kuasa untuk memberitakan Injil itu. Ini juga merupakan tugas saya dan tugas Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama dalam memperingati hari Pentakosta ini, kita mengingat kembali tugas kita sebagai orang-orang ketebusan Tuhan. Kita bukan hanya menikmati sekali lagi berkat-berkat Tuhan di dalam dunia ini, tetapi tujuan kita datang ke dalam dunia ini, tujuan Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil itu. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita merayakan hari Pentakosta?
yaitu dengan memperlengkapi dan mengutus orang-orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Mari mulai dari diri kita sendiri. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati kita untuk menyerahkan diri memenuhi panggilannya. Jangan tunda Bapak Ibu, apalagi menolak panggilan Tuhan. Mari kita emban tugas ini bersama-sama. Biarlah kehidupan kita bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang belum percaya. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungi pada hari ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap orang yang Tuhan panggil untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan para rasul mampu memberitakan Injil, kenapa kita tidak? Kalau para rasul menyebarkan Injil ke seluruh dunia, kenapa kita tidak mengambil juga bagian itu? Karena kita juga adalah orang-orang ketebusan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk kembali mengingat tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita, sehingga kita juga dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terlebih kami boleh diingatkan kembali kuasa pencurahan Roh Kudus yang diberikan bagi kami setiap orang percaya. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan hal ini dan Engkau akan menepatinya. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya, kami juga diperintahkan untuk memberitakan Injil. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong kami, memampukan kami seperti para rasul yang sudah memberitakan Injil. Dan kami mau ya Tuhan, mulai pada hari ini, kami juga mau memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang yang belum mendengar. Karena kami juga rindu mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dimeteraikan di dalam hati setiap kami. Dan biarlah firman-Mu yang senantiasa menuntun jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebagai bentuk ucapan syukur kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita menganggap pujian terlalu manis. Kita
syukur Tuhan untuk berkat pada hari ini ya Bapa, di mana kami anak-anak-Mu ya Bapa dapat beribadah ya Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu ya Bapa dapat mempersatukan kami di dalam ibadah online ini Bapa. Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang telah disampaikan ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman ini dapat menguatkan setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat disalurkan di dalam gereja ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Bagi hamba yang menyampaikan, saya persilakan. Mari yang terkasih, pada saat ini saya akan mewartakan beberapa hal berkenaan tentang gereja kita. Yang pertama adalah kas untuk pemasukan minggu ini. Untuk pemasukan kas gereja, baik itu via amplop maupun via bank, ada sebesar Rp2.370.000. Dan persembahan sulung dari Akong dan Jessica sebesar Rp2 juta. Bapak Ibu yang terkasih, bagi jemaat yang mau mengambil bagian dalam pelayanan online, bisa menghubungi saudara Apeng supaya bisa dicadwalkan. Yang berikutnya adalah jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, bisa menghubungi hamba Tuhan secara langsung. Apakah kita doakan di rumah masing-masing maksud saya, atau kita perlu datang ke rumah jemaat. Jadi bisa langsung hubungi hamba Tuhan yang ada. Yang berikutnya adalah untuk pembangunan pastori sedang dalam proses Bapak Ibu, tapi kira-kira sudah 30% bangunannya sudah jadi. Jadi mari kita terus doakan supaya pembangunannya boleh berjalan dengan baik. Mari kita terus dukung dalam doa, dan mungkin juga secara keuangan mari kita dukung bersama-sama. Dan untuk ibadah minggu depan kita masih ibadah secara online. Jadi mari kita terus menjaga kesehatan, kita terus menjaga diri kita secara khusus dalam tengah-tengah pandemik sekarang ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian doxologi. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memberitakan Injil kepada setiap orang sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Pada saat ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.